Tim kuasa hukum pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menggelar keterangan pers beberapa saat yang lalu terkait saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres. Tim kuasa hukum menyatakan MK meminta DKPP dihadirkan dalam sidang dan berikut cuplikan pernyataan tim kuasa hukum Amin. Ada kabar gembira sore ini, ya. Jadi tadi meskipun mengenai menghadirkan panggilan mahkamah menghadirkan 4 menteri dan 1 lembaga penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Meskipun tadi, ya, di dalam persidangan mahkamah menyatakan bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 untuk menghadirkan menteri itu ditolak, tapi sejatinya bahwa permohonan kami telah menginspirasi majelis hakim untuk mencari kebenaran material di persidangan ini, bahwa ada hal serius, ya, yang perlu diklarifikasi kepada keempat menteri yang diminta hadir. Nah, ada satu yang memang berbeda, yang kita minta hadirkan Pak Zulkifli Hasan diganti dengan Menteri Muhadjir Effendi. Tapi yang satu yang surprise adalah permintaan mahkamah menghadirkan DKPP. Ini luar biasa bagi kami. Kenapa luar biasa? Karena dasar permohonan kami, pintu masuknya permohonan kami untuk menyatakan ada pelanggaran terukur adalah sejak adanya putusan DKPP yang menyatakan KPU melanggar prosedur dalam menetapkan pasangan calon. Ini luar biasa. Nanti kami yakin akan mendapatkan fakta yang disampaikan oleh DKPP bahwa ada penerimaan berkas pendaftaran pasangan calon, kemudian pembuatan berita acara yang lewat dari batas jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Harusnya 25, dikeluarkan berita acara tanggal 27. Harus dirubah dulu, PKPU nggak dirubah. Dan ini kami menjadi optimis bahwa pelanggaran terukur ini nanti terkonfirmasi dari pemberi keterangan. Nah, ini sangat luar biasa, sangat surprise, kami apresiasi yang luar biasa kepada mahkamah. Semoga persidangan hari Jumat semua yang dipanggil mahkamah hadir, gitu. Nah, kemudian hal-hal lain yang highlight dari persidangan hari ini akan disampaikan secara bergantian oleh rekan-rekan kami, rekan Bambang Wijoyanto, Ahmad Wakil Kamal, kemudian Refli dan rekan-rekan yang lain secara berurutan, ya. Silakan Mas Bang. Terima kasih Mas Heru. Teman-teman, kalau ingin melihat hal-hal yang penting itu ikutilah di setengah jam yang lalu, selain di para saksi-saksi ahli yang tadi sudah diperiksa dan saksi fakta kami. Apa yang menarik di situ? Ada 3 hal. Kalau diperhatikan baik-baik, secara umum saya ingin mengatakan mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan. Rantai kecurangan yang hadir, menyerbu, dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Apa konfirmasinya? Coba perhatikan baik-baik. 1, belum pernah terjadi dalam sejarah Pilpres penyelenggara pemerintahan itu diundang. Belum pernah terjadi. Ever in the history of the law enforcement in Indonesia, dalam konteks election of the president, dipanggil dan mahkamah memutuskan untuk memeriksa sendiri. Tadi poinnya, jadi nanti kami tidak akan bertanya, tidak bisa bertanya karena mahkamah yang akan. Itu sebabnya tadi mengatakan mahkamah telah menghidupkan harapan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, coba cek. Dalam sejarah Pilpres, yang namanya Bawaslu itu jarang sekali diminta klarifikasi konfirmasinya atas berbagai pernyataan yang menyatakan ada begitu banyak pelanggaran terjadi. Belum pernah itu. Sekarang diminta. Karena kalau saya memandang sebagai juris, saya memahami bahwa mahkamah ingin sungguh-sungguh memeriksa every single evidence. Terutama itu yang keluar dari Bawaslu. Karena Bawaslu itu adalah pengawas pemilu. Rilisnya itu menjelaskan ada ribuan masalah. Dan ribuan masalah itu mengkonfirmasi prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu tidak sungguh-sungguh terjadi dengan sangat optimal.
Itu poin yang kedua yang paling menarik. Poin yang ketiga yang juga sangat menarik, tadi teman-teman lihat, mengenai teknologi informasi pun oleh Hakim yang mulia Hakim Eni, Profesor Eni, itu juga mulai dipersoalkan. Selama ini yang namanya teknologi informasi KPU, itu seolah-olah KPU itu tidak pernah atau kebal terhadap audit forensik terhadap sistemnya dia. Makanya kemudian Profesor Eni dengan sangat cerdas mengatakan apa sih bedanya situng dan sirekap. Bedanya gede banget. Terus kesamaannya apa? Sama-sama bagian dari sistem kecurangan. Ini versi saya bukan Profesor Eni. Jadi itu sebabnya Profesor Eni mencoba mengklarifikasi, mengkonfirmasi sistem itu. Dan ini juga lagi-lagi pada saat 2019 itu tidak pernah dianggap teknologi informasi itu. Teman-teman kenapa yang mesti diomongin? Sirekap itu sebenarnya satu sistem yang dipakai untuk mengontrol rekapitulasi manual. Jadi dia penting banget itu. Coba lihat tadi teman-teman, hampir semua ketika mereka memeriksa itu sirekap yang dipakai dasarnya. Tapi begitu perhitungan dia pakai rekap manual. Pertanyaannya seperti tadi pagi saya kemukakan, apa jaminan kita bahwa hasil itu originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan? Nggak ada jaminannya. Nah penutupnya Hakim Daniel yang biasanya tenang, ini cara kita membaca itu kemudian dia sudah mulai mempersoalkan kronologis dan timeline mengenai surat keputusan itu. Karena melalui ahli kami bisa membuktikan proses perjalanan penetapan calon Gibran itu melanggar undang-undang. Sempurnalah kecuali